Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap teman-teman semua dari Ansor Buaran dan juga pemirsa semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian ataupun pembacaan kitab Safinatun Najah yang insyaallah nanti akan saya bacakan tentang masalah fardu-fardunya wudhu ataupun furudul wudhu. Seperti sebelumnya, bahwasanya membaca kitab kita dahului dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pembacaan Al-Fatihah ini membuat kita gemar mengaji dan juga mendapatkan kemanfaatan dalam membaca kitab ini. Ala hadiniyah as-solihah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-mu'allif rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku fasal suci furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu sitatun niku ana 6. Al-awalu utawi kang kawitan an-niyatu iku niat tegese niat wudu. Asani utawi kang kaping pindho ghuslul wajhi iku mbasuh wajah. Asalisu utawi kang kaping telu ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Arabiu utawi kang kaping papat mashu syai'in niku ngusap sewiji-wiji minar roksi saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 ghuslur rijlaini iku mbasuh sikil loro. Mbasuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. Asadisu utawi kang kaping 6 at-tartibu kuruntut niki akan menerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Perlu kita ketahui bahwasanya wudu itu adalah sebuah ibadah wasilah ataupun ibadah perantara untuk menunaikan ibadah-ibadah selanjutnya, semisal mau menyentuh Al-Quran. Untuk menyentuh Al-Quran kita diharuskan harus suci, apakah dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Maka kalau toh dari hadas kecil maka dia harus berwudu, maka ini namanya ibadah wasilah. Ataupun juga mau sholat sunnah ataupun sholat fardu, tidak boleh kita tidak wudu dalam arti masih punya hadas kecil. Ini harus kita wudu dulu. Maka dalam wudu ini merupakan ibadah wasilah ataupun wasail. Ini bisa dihukumi wajib jika toh kita akan melakukan ibadah-ibadah tersebut. Karena dalam kaidah dikatakan al-wasail fil hukmil maqasid. Dalam perantara-perantara itu akan dihukumi sesuai dengan maqasidnya ataupun tujuannya. Tujuan mau sholat itu harus dilaksanakan dan sholat itu wajib, ya maka wasailnya ataupun lantarannya juga harus dilaksanakan, termasuk adalah melakukan wudhu. Ini penting dalam masalah wudhu seperti itu. Lah yang akan kita bahas pertama, fardu ini furudul wudhu ataupun fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Fardu itu adalah hal yang wajib. Nah, perkara wajib sama fardun dalam mazhab Syafi'i itu sama. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Maka dikatakan sebagai muradif ataupun hal yang dua kata tapi mempunyai satu makna, sama-sama kewajiban. Kemudian furudul wudhu ataupun kewajiban-kewajiban wudhu itu semuanya ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Dalam wudhu perlu diketahui rukun yang pertama adalah niat. Kenapa harus ada niat? Karena
dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada hadis yang sudah sangat populer bahwasanya setiap amal bisa dikatakan absah itu dengan adanya niat. Innamal a'malu binniyat kalau dimaknai Jawa angin pestine utawi sahe pira-pira ngamal binniyati ku kelawan niat. Ini kalau kita terjemahkan bahwasanya pengamalan ataupun ibadah-ibadah ini bisa dikatakan absah itu jika didasari dengan niat. Maka menurut mazhab kita bahwasanya ibadah-ibadah ya mesti ada niatnya, sholat ya ada niatnya, wudhu ada niatnya, puasa ada niatnya, karena dasarnya seperti ini. Nah, beda dengan mazhab lain yang mengatakan innamal amalu binniyat itu bukan keabsahan amal ataupun bukan keabsahan ibadah, tapi hanya kesempurnaan. Ini nanti hukumnya beda. Tapi kalau toh mazhab kita mengatakan keabsahan amal, maka dalam wudhu meski itu bukan ibadah yang maqasid ataupun tujuan, ibadah yang wasail, ini tetap ada yang namanya niat. Maka jikalau toh ada orang wudhu kok tidak ada niat, nah maka itu wudhunya tidak sah. Kemudian dalam niat ya di mana niat itu? Dalam hati ya. Di dalam hati, bukan dalam lisan ataupun bukan dalam ucapan. Karena kalau dalam toh ucapan itu hanya hal-hal yang sunnah. Artinya tidak sampai wajib. Yang wajib itu ada dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam niat itu bagaimana? Niat wudhu ini bisa jika seseorang niat ayyanuya raf'al hadasi, niat menghilangkan hadas. Awit toharoh anil hadas, ataupun sesuci dari hadas. Awit toharoh li sholati, ataupun niat suci untuk melaksanakan sholat. Ini boleh-boleh saja. Jadi wudhu itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi, ini kalau sudah biasa kita praktekkan seperti itu. Umpama kalau toh kita mau niatnya kok nawaitul wudhu'a li toharoti anil hadasi juga boleh. Itu namanya bentuk dari untuk bisa menghilangkan hadas itu dengan ucapan hati yang seperti apa? Apakah harus rafal hadas, hilang hadasnya, ataupun toharul hadas, awit toharul li sholat untuk suci biar nanti boleh untuk sholat, ini boleh semuanya. Jadi dalam melafazkan wudhu ataupun nanti dalam hati mengucapkan seperti itu, ini hukumnya sah-sah saja. Nah kemudian dalam wudhu ini, rukun yang pertama niat ini harus disertakan dengan rukun yang kedua, yaitu ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Lah wajah itu ma baina manabiti sya'ri rasihi wa tahta muntaha lihyatihi wa ma baina udhunaihi faminhu syu'uruhu kal hajibaini wal ahdabi wasyaribaini. Lah yang dikatakan rukun yang kedua membasuh wajah ini mulai dari tumbuhnya rambut ya, dari atas jidat. Ini ada namanya mulai tumbuhnya rambut itu, kemudian sampai pada bawah sini ya. Sampai bawah muntaha lihyati, berarti pada ini janggutnya ini yang ada di sini. Kemudian juga sampai udhun, ma baina udhunaini, antara di antara ini ma baina udhunaini berarti antara kedua kuping kanan dan kiri. Ini semuanya bunder koyongan ini dikatakan wajah. Tidak boleh tidak ada yang tersentuh. Nah, maka termasuk godek-godek itu ya. Godek-godek itu bagi laki-laki maupun perempuan itu kalau toh nanti wudhu ya semuanya harus harus dibasuh dengan air, sebab itu termasuk min manabitis syari, termasuk dari cecukulane rambut-rambut sing ana nang wajah. Nah maka dari itu seorang perempuan kalau toh punya godek itu ya, ataupun laki-laki punya godek rambutnya panjang, ini kalau toh wudhu jangan sampai disilakan ke sini, jangan sampai disilakan ke kuping. Takutnya bagaimana? Takutnya ketika nanti gabiur nawaitul wudhu abiur koyo ngene, di sininya teles tapi ada rambut yang masih kecancang di sini sehingga tidak terkena air.
Padahal tadi rambut ini masih tumbuh di area wajah. Nah, ini yang perlu kita ketahui seperti itu. Maka ya kalau toh ada orang yang rambutnya itu panjang, godengnya panjang, ataupun kalau waduk itu jenenge hati-hatinya itu panjang, ya itu semuanya diselonjorkan itu. Nah, kalau toh nanti sudah semuanya diuraikan, kemudian diwudukan, ya dibasuh dengan air dan tersentuh oleh air semua, itu nanti sudah dikatakan membasuh yang sah itu seperti itu. Bon, itu yang kedua ya. Dan ini harus muktarinan dengan niat ya. Niat itu muktarinan bi ghusril wajhi. Kalau ada orang sholat wudu kok niatnya dahulu kemudian basuhnya enggak ada niatnya, ya enggak sah. Ataupun orang membasuh dulu kemudian baru niat, ya enggak boleh. Ini niat harus muktarinan bi fi'li ghusril wajhi. Maka ketika basuh wajah pertama biur, ini dalam artinya juga harus ada niat wudu. Yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan kanan kiri. Ini ketika membasuh kedua tangan kiri itu ma'al mirfaqo ini beserta dengan siku. Maka dalam siku ini termasuk tangan apa tidak? Ya siku itu pada dasarnya ya ada nama sendiri, siku ya siku, tangan ya tangan. Tapi karena untuk membatasi tangan yang sebenarnya itu pas sama siku atau selebihnya ini tidak bisa diketahui, maka dikatakan namanya sajadaroe. Daripada nanti umpama dipas tangannya sampai sebelum siku ini kok justru malah keliru, nah maka sikunya diikutkan. Nah maka dikatakan asalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqo ini. Maka kalau ada seorang wudu kemudian dia itu kok sikunya masih utuh, ya maka tidak dikatakan wudu yang sah. Nah, ini hati-hati bagi orang yang selalu memakai lengan panjang, entah itu kaos ataupun baju. Kalau mau wudu, ini yang mau melipatkan itu mengelin, bahasa Jawa nih, kuwi tekan oke nih. Kalau toh nanti hanya kelihatannya dari atas, ya dari atas itu sudah terlipat, padahal dari sininya tidak terlipat. Ini bahaya. Nah, karena siku termasuk harus dibasuh dengan sempurna. Mohon. Kemudian yang keempat mashu syai'in minar ro'si. Yang keempat adalah mengusap sesuatu atau bagian dari kepala. Ini adalah rukun yang keempat. Kalau tadi yang pertama itu ghuslun, kemudian yang ini yang keempat mashun. Ada perbedaan antara ghuslun sama mashun. Dalam ghuslun itu mengalir. Ya, namanya menyiram ataupun membasuh ini mengalir. Tapi kalau mashun tidak usah mengalir, tidak apa-apa. Lah yang dibutuhkan dalam mengusap wajah ini yang penting ada air, ya dimek lah kaya ngono. Kemudian air tangannya itu disentuhkan ke sebagian kepala, itu sudah dianggap cukup. Kemudian dalam qaulu ar-rabi' masu syai'in minarasi ay walau ba'da sya'ratin au qad roha minal basyarati. Dalam masalah mengusap sirah ini tidak harus sampai air itu menempel ke semua rambut yang ada atau sebagian rambut sing cara Jawa niki teles kebes-kebes. Tidak harus teles kebes-kebes. Dalam arti kalau toh umpama ada rambut hanya sesuwil saja di sini, satu saja semisal, itu disentuh pakai air, cek begini, cak nul ngono tok kuwi wis sah. Sebab bahasa di sini walau ba'da sya'ratin au qadruha. Meskipun yang disentuh itu bukan kepalanya, tapi rambutnya, bahkan rambut cuma hanya satu saja ataupun hanya sebagian, ini hukumnya sah. Ya. Kemudian yang perlu diketahui dalam mengusap kepala ini wasyartus sya'ri al-mamsuhi alla yakhruja an hadir ra'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana laumatahu bi ankana mutaja'idan walau ghassala ra'sahu badalal mashi au alqa alaihi kutratan walam tasal aw wada'ahu yadahu allati alaihi alma ala ra'sihi walam yamurraha ajsahu. Ini dalam syarat untuk mengusap sebagian kepala ini ataupun yang diusap itu adalah rambut,
rambut-rambut yang masih dalam kategori sirah, rambut-rambut yang masih dalam kategori kepala. Dalam arti begini, kalau ada seorang punya rambut, kemudian rambutnya itu dipanjangkan, ya, dipanjangkan semisal rambut ini arahnya ke depan, ya, arahnya ke depan. Nah ini jangan sampai melampaui pada janggut yang ada. Kalau arahnya ke sini, kemudian sudah melampaui melampaui janggut, ini kan namanya sudah tidak di kepala lagi. Nah, maka kalau umpama banyunya airnya itu ditempelkan ke sini, ini tidak sah. Sebab ini sudah dipanjangkan dan panjangnya itu yang tadi disentuh menggunakan air, ini sudah di luar kepala. Beda kalau rambut-rambutnya itu semisal tidak panjang seperti itu. Pada umumnya kaya awake dhewe, kaya kula sampeyan niku rambutnya rada dawa-dawa. Iku semisal rambutnya dikoyongane ora bakal tekan jenggot. Umpamane rambutnya keriting. Ya, rambutnya keriting dene beli maneh, Nah, ya. Nah, ini tidak sampai melampaui pada hadiroksi laumadahu bi angkana mutajaidan, ya, min ayu janibin, ya, an la yakhruju an hadiroksi. Jadi umpamanya diurai ke sini, ini tidak sampai pada batasan di luar kepala, itu masih disentuh dengan air tadi untuk masuk ba'dirosi, itu hukumnya sah. Berarti pemahamannya kalau sudah terlalu panjang dan panjang itu kok pucuknya yang disentuh untuk masuk ba'dirosi, ini hukumnya tidak sah. Kemudian yang kelima, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta dengan poloknya, ya. Beserta dengan poloknya ataupun mata kakinya itu. Mata kakinya itu harus dibasuh. Nah, ini wa illam yakuna fi mahli al-mutad wa tafaqal ulama ala annal murad bil ka'baini al-almani al-barizani baina sak wal qidami, ya. Wal qadami, ya. Jadi yang dimaksud dengan ka'bun ataupun dengan mata kaki yaitu balong-balong ataupun tulang-tulang, kedua tulang yang ada di antara delamaan sampai pada betis, yaitu mata kaki itu harus semuanya terbasuh ketika wudhu. Semisal kok hanya mata kaki yang bawahnya saja, tapi tidak sampai pada bunder-bundernya itu, ya. Pada bunder-bundernya itu tidak terbasuh semua, yang enggak sah. Jadi harus sampai bunder-bundernya itu, ya, yang melingkar itu mata kakinya semuanya harus terbasuh. Kemudian rukun yang terakhir adalah at-tartibu, tertib, ya. Ai fi af'alihi wasunnati al-madhkurati, ya. Nah, maka tertib ini adalah runtut, mulai dari tadi niat kemudian sampai akhir ini harus runtut, tidak boleh wudu kaki dulu, kemudian wajah, kemudian tangan. Ini namanya tidak tertib, itu namanya ngarang dewe. Nah, maka ini tidak boleh. Sebab apa? Sebab itu sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Itu sudah ada nasnya, mulai dari faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya, ila akhirih, itu menunjukkan bahwasanya wudhu ini dilaksanakan dengan dengan tertib. Nah, baik nanti hukum dalam yang fardu ataupun dalam yang sunnah. Sunnah semisal istinsyak, madmadoh. Semisal kok ada orang mau wudhu kemu sama istinsyak, ya. Runtutnya kan begitu. Kok dibalik, istinsyak dulu kemudian berkumur, ini namanya enggak tertib. Jadi meskipun sunnah, ya berkumur dulu kemudian istinsyak, ataupun berkumur dibarengkan dengan istinsyak. Itu ada ulama yang mengatakan itu hukumnya boleh. Maka ini fardhul wudu ini adalah setiap kita mau sholat mesti kita wudhu. Maka tidak boleh kita tidak tahu tentang masalah fardhul wudu. Ini merupakan sehari semalam kita minimal melaksanakan wudhu 5 kali, ya, karena mau sholat. Ini minimal 5 kali. Lah syukur, ada yang banyak sekali. Lah mau sholat nggak wudhu, lah nggak boleh seperti tadi, ya, karena itu adalah merupakan ibadah wasail.
Ya itu untuk wudhu, ini bisa nanti dipertanyakan kalau ada pertanyaan.